Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mima Melani. Saya dari kelas 1B Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi lainnya untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH. Rangkaian materi yang akan dibahas pada video ini, yang pertama ada pengertian ideologi, yang kedua ada jenis-jenis ideologi, yang ketiga pengertian Pancasila, yang keempat perbandingan Pancasila dengan ideologi lainnya, dan terakhir keunggulan Pancasila. Sebelum ke pembahasan, kita harus mengetahui dahulu apa itu ideologi dan jenis-jenisnya. Jadi, ideologi adalah seperangkat keyakinan atau filosofi yang dikaitkan dengan seseorang atau sekelompok orang, terutama karena alasan yang tidak murni epistemik, di mana elemen praktis sama menonjolnya dengan elemen teoritis. Istilah ideologi berasal dari bahasa Perancis, yaitu ideologie, yang berasal dari gabungan bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan dan pola, dan logia yang berarti studi tentang ilmu yang mempelajari. Istilah ini diciptakan oleh Antoine de Saint-Exupéry, seorang aristokrat dan filsuf pencerahan Prancis. Ideologi adalah bentuk pikiran dan tindakan. Ideologi di setiap negara tentu berbeda. Mengetahui apa itu ideologi dan berinteraksi dengannya penting bagi masyarakat itu sendiri demi mencapai keinginan dan cita-cita negara. Ideologi adalah gagasan yang berisi ide, budaya, dan pola hidup tertentu. Ilmu tentang ideologi penting untuk dipelajari bagi orang yang mendalami bidang politik. Ideologi menjadi lensa yang digunakan untuk memandang dunia. Lanjut, ada jenis-jenis ideologi. Yang pertama ada ideologi fasisme. Ideologi fasisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang mirip dengan sistem kerajaan pada zaman dahulu. Ideologi ini lebih menekankan pada kepemimpinan tunggal yang dipegang oleh seseorang yang dianggap kuat dan mampu mengatur sistem bernegara. Salah satu macam-macam ideologi ini dikenal kuat dan keras. Sudah pasti membuat ruang gerak setiap orang terbatas untuk bisa memenuhi hak-haknya. Ideologi fasisme membuat kekuasaan dan wewenang untuk mengatur tidak ada yang mengganggu dan mengawasi. Orang yang menganut paham ini akan percaya dengan pemimpin yang kuat. Yang kedua, ada ideologi nasionalisme. Ideologi nasionalisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang menitik beratkan kepada kedaulatan negara. Hal yang mutlak tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. Setiap warga negara haruslah memiliki rasa mencintai negara lebih dari apapun, dengan berjuang dan berkorban secara bersama-sama demi menjaga kedaulatan negara. Pada saat ini, nasionalisme dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu nasionalis kewarganegaraan, kedua nasionalis etnis, dan nasionalis romantik. Nasionalis kewarganegaraan menunjukkan bahwa warga negara merupakan komponen yang berperan sangat penting di dalam tatanan sistem bernegara. Jadi, kekuatan utama dalam suatu negara bertumpu pada warga negara. Nasionalis etnis menitik beratkan kepada budaya dan etnis sebagai komponen yang berperan dalam suatu negara. Sedangkan nasionalis romantik adalah suatu kondisi di mana budaya, ras, dan etnik sebagai sumber kebenaran politik. Ketiga, ada ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang cukup dikenal di dunia. Ideologi ini dipopulerkan oleh Bapak Ilmu Ekonomi Dunia, yaitu Adam Smith. Salah satu dari macam-macam ideologi ini digagas oleh Adam Smith karena tidak setuju dengan ideologi merkantilisme yang berkembang pada saat itu.
Teori Adam Smith mengenai ideologi kapitalisme yang cukup dikenal luas yaitu teori invisible hand, yang artinya tangan yang tidak terlihat. Ideologi kapitalisme menekankan kepada penguasaan modal oleh pihak swasta, yang dimana negara itu tidak berhak mengatur dan membuat undang-undang yang dapat mempersulit jalannya usaha mereka. Keempat, ada ideologi liberalisme atau ideologi yang menekankan kepada kebebasan, terutama kepada setiap golongan untuk dapat mengekspresikan keinginannya sendiri tanpa adanya larangan oleh pihak manapun. Asal katanya itu liberal yang berarti kebebasan. Ideologi ini menganggap bahwa setiap orang itu harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai sesuatu. Setiap individu berhak untuk menentukan sendiri berbagai hak umum seperti hak politik, hak beragama, dan berbagai macam hak yang lainnya. Kelima, ada ideologi demokrasi atau salah satu macam-macam ideologi yang dianut pemerintah Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi terdiri dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, dalam proses berjalannya suatu negara, maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk pemilihan legislatif atau perwakilan rakyat dan eksekutif yaitu pemerintah yang akan saling bersinergi dalam membangun negara. Beberapa negara yang menganut sistem demokrasi yaitu Norwegia, Denmark, Amerika, Swedia, Venezuela, Australia, Belgium, Selandia Baru, dan masih banyak lagi. Keenam, ada ideologi feminisme atau ideologi yang menitik beratkan kepada kesetaraan hak serta kewajiban bagi perempuan. Kesetaraan tersebut meliputi hak ekonomi, hak politik, hak sosial, hak budaya, dan ruang pribadi, juga ruang politik. Tujuan utama dari ideologi ini adalah memperjuangkan hak perempuan yang dahulu kala tidak boleh bersekolah, berpolitik, dan lain sebagainya. Terakhir, ada ideologi komunisme. Dalam Karl Marx 2020, komunisme adalah paham atau ideologi yang mengacu pada sistem sosial ekonomi didasarkan pada kepemilikan komunal atau bersama, serta produksi barang baik lingkup pemerintahan atau kehidupan. Dari Ensiklopedia Britannica, komunisme merupakan doktrin politik serta ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan publik dengan kontrol komunal yang setidaknya mencakup alat produksi utama dan menggunakan sumber daya alam. Lanjut ke pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar ideologi negara bagi Indonesia secara harfiah. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterjemahkan sebagai 5 prinsip atau 5 dasar. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki makna yang sangat penting dan mendalam. Pancasila memiliki fungsi sebagai panduan dalam pembentukan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut ke perbandingan Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Di sini saya hanya mencontohkan 2 saja. Yang pertama yaitu perbandingan Pancasila dengan ideologi liberalisme. Yang pertama, ideologi Pancasila, hak asasi manusia sangat dilindungi oleh hukum, namun tanpa melupakan kewajiban hak asasinya. Dalam ideologi, setiap individu memiliki hak asasi manusia, namun tidak mengganggu atau mengusik hak asasi dari individu atau orang lain. Dalam ideologi liberalisme, hak asasi manusia dijunjung tinggi secara mutlak. Artinya, mereka yang menganut kaum liberalisme, hak asasinya tidak dapat diganggu-gugat bahkan oleh negara
sekalipun, sehingga individu yang memiliki kekuasaan atau ekonomi kelas menengah ke atas mempunyai hak yang lebih besar dan mengabaikan hak-hak individu yang kelasnya adalah di bawah mereka. Kedua, pada ideologi Pancasila dijadikan Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum. Hukum dibuat untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum. Sedangkan ideologi liberalis, setiap wilayah memiliki hukum yang berbeda-beda. Ini terkait erat dengan kebebasan individu. Tidak adanya kesetaraan lebih mementingkan mayoritas daripada minoritas. Terakhir, ideologi Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan tata krama adat istiadat, sedangkan ideologi liberalisme bersifat sangat bebas, yaitu perbandingan Pancasila dengan ideologi komunisme. Perbandingan yang pertama, dalam ideologi komunis tidak ada perbedaan antara yang kaya atau yang miskin. Semuanya itu di sini dianggap sama. Prinsip ideologi komunis yaitu semua milik rakyat dikendalikan oleh negara agar rakyat merasakan kemakmuran secara merata. Kekuasaan tertinggi ideologi komunis dipegang oleh partai. Hal inilah yang menyebabkan ideologi komunis didominasi oleh banyak partai. Sedangkan pada ideologi Pancasila kekuatan tertinggi dipegang oleh pemerintah. Dengan pelaksanaan praktik konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, dalam pemerintahan komunis hanya terdapat satu partai yang berkuasa, yaitu Partai Komunis. Partai-partai lain akan dilebur ke dalam Partai Komunis atau apabila menentang pemerintah maka akan dibubarkan. Jadi tidak ada istilah partai oposisi. Sedangkan pada ideologi Pancasila terdapat oposisi dengan alasan yaitu diharapkan dapat melaksanakan kontrol kritis terhadap kekuasaan eksekutif atau pemerintah. Kritis di sini bukan berarti menyetir, namun untuk memastikan kekuasaan pemerintah tetap berjalan secara benar dan untuk mencegah pemerintah untuk menyelewengkan penggunaan kekuasaan. Ketiga, ideologi komunis sifatnya adalah ateis, yakni tidak memiliki adanya Tuhan, sedangkan dalam ideologi Pancasila sangat menjunjung tinggi ketuhanan dan memberikan kebebasan pada rakyatnya dalam meyakini suatu agama. Pembahasan terakhir yaitu keunggulan Pancasila. Sila pertama yaitu Pancasila dinilai lebih unggul terutama jika dibandingkan dengan paham ateisme yang dianut oleh komunisme yang berbasiskan ajaran materialisme dialektis dari materialisme historis versi Marxisme. Pada sila pertama ini nyatanya akan menjiwai sila-sila yang lainnya, misalnya peri kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Lanjut sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, secara tidak langsung menunjukkan konsep akan manusia yang lebih seimbang dan bijaksana. Apabila dibandingkan dengan paham liberalisme atau kapitalisme, pada keduanya paham tersebut justru memandang manusia sebagai subjek pelaku bebas yang dapat mendeterminasi dirinya sendiri. Dengan demikian, konsep manusia Pancasila dinilai lebih lengkap, komprehensif, dan seimbang dalam hal memandang dan memperlakukan manusia dengan tidak sebelah. Pada sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia, dinilai lebih unggul daripada konsep persatuan ras Nazi dan persatuan bangsa chauvinis atau fasis. Dalam persatuan ras dan bangsa secara chauvinis lebih mengandung unsur peninggian diri sendiri, misalnya superioritas ras Arya di India dan perendahan yang lain atau inferioritas. Sementara pada persatuan model Volksgemeenschaft yaitu dicetus oleh Nazi justru mengandung kehendak untuk
berkuasa dan meluaskan kekuasaan dengan cara ekspansi, sekaligus kehendak untuk menjaga kemurnian darah dan tanah air dari unsur-unsur yang dianggap asing. Unsur-unsur yang dianggap asing tersebut misalnya adalah orang Yahudi, kaum Gipsi, kaum homoseksual, dan lain-lain. Nah, pada prinsip Persatuan Indonesia versi Pancasila ini lebih didasarkan pada penghormatan dan atas adanya perbedaan dan keragaman. Pada sila keempat Pancasila ini dinilai lebih unggul jika dibandingkan dengan paham kerakyatan yang diusung oleh sosialisme dan fasisme dalam pidato Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 menyatakan bahwa dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongannya itu kaya, tetapi kita yang mendirikan negara. Dengan demikian, jelaslah bahwa prinsip kerakyatan pada Pancasila ini lebih unggul dari prinsip kerakyatan sosialisme dan Marxisme yang menganut solidaritas sosial dengan bertumpukan pada perjuangan dan antagonisme kelas. Terakhir, sila kelima Pancasila. Pada sila kelima Pancasila ini berimplikasi pada konsep kesejahteraan sosial dan demokrasi ekonomi. Hal ini tentu sangat lebih unggul dibandingkan pada konsep pasar bebas yang diusung oleh liberalisme atau kapitalisme, terutama pada bentuk barunya yaitu paham neoliberalisme. Menurut Sri Widi Swasono, sistem ekonomi Indonesia fokus akan wawasan yang selalu dikaitkan dengan kelima Pancasila. Maka dari itu, kegiatan ekonominya akan menggunakan asas persamaan demi kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran perseorangan saja. Hal tersebut juga jelas terwujud dalam konsep koperasi. Nah, itu aja yang aku bahas dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahkataan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.